Di sebuah desa kecil bernama Tanjung Sari, hiduplah seorang pria bernama Ustaz Fadli. Ia dikenal santun, kata-katanya manis, dan senyumnya selalu menyapa semua orang. Di balik mimbar masjid, ia mengajarkan kesabaran, keikhlasan, dan persaudaraan. Warga desa memujanya, bahkan kepala desa sering memintanya jadi penengah setiap ada konflik. Namun, hanya segelintir orang yang tahu, ada api yang ia sembunyikan di balik bajunya yang putih. Fadli diam-diam menyusupkan paham-paham menyimpang, memecah hubungan antar warga dengan dalih membela agama yang murni. Ia menyebar bisikan, merusak kepercayaan antar tetangga. Ia datang ke rumah-rumah malam hari, berkata lembut, tapi menusuk. Pak Ahmad terlalu dekat dengan orang-orang kafir. Saya hanya takut agama kita rusak. Di pagi hari, ia naik mimbar dan berkata, kita semua harus menjaga perdamaian. Jangan sampai kita rusak karena fitnah. Warga menunduk, tak sadar, mereka sedang dikoyak oleh orang yang katanya memperbaiki. Suatu hari, anak dari seorang pedagang kecil bernama Yusuf, dituduh telah menyebarkan ajaran sesat hanya karena bertanya dalam pengajian. Mengapa kita tidak berdialog saja dengan pemuda lintas agama di desa sebelah, Ustaz? Besoknya, Yusuf diusir dari kelompok pemuda masjid. Ayahnya kehilangan pelanggan karena bisikan bahwa dagangannya tidak halal. Rumah Yusuf dilempari batu. Saat itu Fadli hanya berkata, aku hanya menjaga ketenangan. Jangan salahkan aku. Yusuf menulis surat kepada ayahnya sebelum kabur dari desa. Ayah, mereka bilang aku merusak. Tapi aku hanya ingin desa ini lebih damai. Dan tak seorang pun mencari Yusuf. Karena mereka yakin, yang bicara di mimbar pasti benar. Tahun berganti, desa mulai sunyi. Banyak anak muda pergi, warga saling curiga, dan ekonomi memburuk. Saat itu, seorang perempuan tua bernama Bu Salma, yang selama ini diam, akhirnya berbicara dalam rapat desa. Apa kita benar-benar damai, atau kita hanya takut kepada suara yang mengaku suci? Suasana hening, semua mata memandang Fadli. Untuk pertama kalinya, ada yang berani mempertanyakan penjaga kebaikan. Fadli berdiri dan berkata, apa kalian meragukan niat baikku? Aku selama ini menjaga kalian dari kerusakan. Lalu dari balik kerumunan, datang seorang pria muda kurus, Yusuf. Ia kembali, kini membawa rekaman, tulisan, dan bukti-bukti bisikan Fadli ke warga selama bertahun-tahun. Dan saat itulah, mata-mata terbuka. Ustaz Fadli akhirnya meninggalkan desa. Tapi bekas lukanya tak hilang secepat itu. Masyarakat mulai belajar melihat, bahwa tidak semua yang mengaku membenahi benar-benar memperbaiki. Kadang, kerusakan datang dari dalam, dengan wajah ramah dan kata-kata indah. Kepala desa mencatat peristiwa itu sebagai sejarah kelam, dan menulis di papan utama balai desa. Dan apabila dikatakan kepada mereka, janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, mereka menjawab, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang melakukan perbaikan. Qs. Al-Baqarah 11. Walau Fadli telah pergi, keretakan yang ia timbulkan tidak hilang begitu saja. Warga desa Tanjung Sari masih canggung untuk saling menyapa. Sebagian masih menyimpan syak wasangka. Apa dia dulu di pihak Fadli? Atau, apakah dia tahu, tapi diam saja? Sementara itu, Yusuf, pemuda yang dulu diusir karena dianggap sesat, kini diberi kepercayaan untuk membina pemuda masjid. Tapi luka batinnya belum sepenuhnya sembuh. Di malam-malam sepi, Yusuf sering termenung di pelataran masjid yang dulu menolaknya. Dulu aku hanya ingin menyatukan, tapi malah dianggap pemecah. Seorang lelaki tua mendekatinya, Pak Leman, mantan ketua RW. Yusuf, orang-orang butuh waktu. Luka dari kata-kata yang manis tapi beracun itu, lebih dalam dari luka fisik. Yusuf hanya menunduk. Setelah kepergian Fadli, sebuah surat datang dari kota. Fadli menulis dari penjara. Ia ditangkap karena terbukti terlibat dalam penyebaran paham radikal di beberapa daerah, termasuk menghasut perpecahan antar umat. Dalam surat itu, ia menulis, aku pernah percaya bahwa caraku benar, bahwa memaksa orang demi agama adalah bentuk kesetiaan. Tapi ternyata aku membakar rumah sendiri, demi menjaga kursi mimbar. Kalau Yusuf membaca ini, sampaikan maafku. Bukan karena aku layak dimaafkan, tapi karena aku tahu, aku telah mengambil banyak hal darinya. Yusuf membaca surat itu, lalu membakarnya. Aku tak mau balas dendam. Tapi aku juga tak akan melupakan. Karena luka masyarakat ini adalah pengingat
bahwa kerusakan bisa datang dengan niat yang katanya baik. Tahun-tahun berlalu, Tanjung Sari mulai tumbuh lagi. Bukan karena program besar, bukan karena bantuan pemerintah, tapi karena hati-hati yang mulai saling percaya kembali. Yusuf membentuk forum damai desa, di mana orang tua dan muda dari berbagai latar belakang berkumpul, mendengarkan, dan belajar untuk tidak langsung menuduh. Di masjid, kini tak ada satupun mimbar yang dikuasai satu suara. Semua boleh bicara, semua didengar, asalkan dengan adab dan kasih sayang. Di pintu masjid, terpampang besar tulisan, "Perbaikan sejati bukan menghancurkan yang tak sama, tapi merangkul untuk tumbuh bersama." Malam itu, Yusuf berdiri di depan remaja masjid. Ia berkata pelan tapi dalam, "Jangan bangga merasa paling baik. Jangan cepat menuduh orang merusak, hanya karena kita tak paham caranya memperbaiki. Karena dulu, aku pernah dihancurkan oleh orang yang katanya ingin memperbaiki. Dan Allah sudah ingatkan sejak awal. Jika dikatakan kepada mereka, janganlah kamu membuat kerusakan, mereka menjawab, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang melakukan perbaikan." Qs. Al-Baqarah 11. Wajah para pemuda menunduk. Tak ada yang bicara, tapi dari mata mereka, kebenaran telah menemukan rumah barunya, bukan pada orang yang paling lantang, tapi pada hati yang paling jujur dan lembut. Semoga bermanfaat, semoga kita selalu terjaga. Setiap ayat Al-Quran bukan sekadar bacaan, tapi kisah hidup yang menunggu untuk disadari. Jika hatimu pernah kosong, jika jiwamu pernah mencari, maka channel ini adalah tempatmu pulang. Di Soulview Horizon, setiap video bukan hanya cerita, tapi cermin jiwa, harapan, dan panggilan lembut dari langit. Subscribe sekarang agar kamu tidak tertinggal satupun kisah dari ayat demi ayat. Setiap pekan, akan hadir kisah nyata, fiksi inspiratif, dan tafsir kehidupan semua dari cahaya Al-Quran. Tulis komentarmu, siapa tahu kisahmu jadi inspirasi untuk video berikutnya. Mari tumbuh bersama, bukan jadi sempurna, tapi jadi lebih sadar, dan lebih dekat kepadanya. Tafsir lengkap dari berbagai sumber Al-Baqarah ayat 11 ada di deskripsi.